Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait teori upaya kesehatan dan health seeking behavior. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota bisa di next slide-nya. Yakni Auli Tika Ulasana dengan NIM akhir 102, lalu ada Fitri Amania Az-Zahra dengan NIM 103, lalu ada Ajeng Arumsari dengan NIM 104, dan Nur Anissa Kanti Rahayu dengan NIM 133. Nah, untuk pokok bahasan kita pada presentasi kali ini adalah yang pertama, yakni definisi dan ruang lingkup upaya kesehatan, lalu upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, lalu ada fungsi upaya kesehatan, dan seterusnya. Langsung saja, kita mulai presentasi tentang teori upaya kesehatan dan health seeking behavior. Bisa di next slide-nya. Nah, di slide pertama ini jelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa upaya kesehatan ini merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Nah, lalu ruang lingkup dari upaya kesehatan ini ada 4, yakni meliputi peningkatan kesehatan atau disebut promotif, lalu pencegahan penyakit yang disebut preventif, lalu penyembuhan penyakit yang disebut kuratif, dan penyembuhan penyakit yakni rehabilitatif. Selanjutnya, jenis upaya kesehatan ada 4, yakni yang pertama promotif. Promotif merupakan upaya kesehatan yang mengutamakan kegiatan berupa promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan upaya kesehatan tingkat pertama yang biasa diartikan peningkatan kesehatan. Hal ini karena melihat tujuannya, yakni untuk meningkatkan kesehatan seseorang agar tetap sehat dan tidak terserang penyakit. WHO merumuskan bahwa promosi kesehatan sebagai perluasan dari pendidikan kesehatan yang berarti proses untuk masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kemudian yang kedua ada upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya kesehatan dengan kegiatan berupa pencegahan. Nah, preventif ini dapat diartikan sebagai upaya pencegahan karena lebih baik daripada upaya pengobatan. Hal ini karena usaha pencegahan akan menghasilkan hasil yang lebih optimal dan biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Next. Selanjutnya yang ketiga ada kuratif. Kata kuratif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mempunyai daya untuk menyembuhkan. Kata cure yang mengandung arti menyembuhkan menyiratkan bahwa perawatan kuratif lebih berfokus pada penyembuhan benda yang rusak atau merawat orang yang sakit. Sehingga secara istilah kuratif lebih dimengerti dengan prosedur penyembuhan seseorang dari penyakit fisik dan fisiologis. Tindakan kuratif sendiri termasuk dalam lingkup langsung para ahli medis khususnya dokter. Contoh dari pengobatan kuratif itu pengobatan yang diberikan kepada pasien yang sakit sebagai pengobatan lanjutan oleh klinik dari rumah sakit. Dan yang terakhir ada upaya rehabilitatif. Menurut Undang-Undang Kesehatan Bab 1 Ayat 15, pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk membantu mantan pasien kembali ke masyarakat agar dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin. Biasanya perawatan rehabilitatif meliputi latihan terapi fisik,
Karena itu, perawatan rehabilitatif ditujukan untuk pasien yang baru sembuh dari penyakitnya dan bertujuan untuk memperbaiki defisit fisik, mental, dan sosial pasien. Contohnya itu, contoh dari bentuk rehabilitatif adalah menyediakan senam nifas untuk ibu baru. Selanjutnya adalah fungsi dari upaya kesehatan. Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, upaya kesehatan merupakan suatu kegiatan berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Serta berdasarkan golongannya upaya kesehatan, maka fungsi dari upaya kesehatan sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi penyelenggaraan UKM. Di tingkat pertama, penyelenggara UKM ini merupakan puskesmas, di mana puskesmas ini berfungsi sebagai pelayanan, perencanaan, maupun advokasi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Lalu, fungsi yang kedua adalah fungsi penyelenggaraan UKP. Dan puskesmas juga merupakan bagian dari penyelenggara UKP. Namun, berbeda dengan UKM, UKP ini lebih berfokus pada perorangan, yang mana fungsi dari UKP ini sebagai kegiatan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, penyembuhan, pengurangan penyakit ataupun derita akibat penyakit, serta pemulihannya yang berfokus pada perorangan, seperti pelayanan penyelenggaraan rawat inap, pelayanan reka medis, penapisan rujukan sesuai dengan indikasi dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada peran kesehatan masyarakat. Peran kesehatan masyarakat ada dari yang pertama dalam upaya promotif, diperlukan program penyuluhan dari tenaga kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kemudian yang kedua dalam preventif. Profesional kesehatan masyarakat melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit. Biasanya dalam bidang ini yang digunakan itu pengetahuan tentang epidemiologi penyakit, strategi pencegahan, dan pengendalian penyakit. Yang terakhir, dalam upaya kuratif. Tenaga kesehatan masyarakat juga dapat mendukung upaya ini dengan mengurangi masalah kesehatan. Contohnya dengan mempromosikan perilaku sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat, atau yang bisa kita kenal dengan PHBS. Karena ada beberapa masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang PHBS ini, sehingga tenaga kesehatan masyarakat istilahnya itu dapat mengobati perilaku orang dan kelompok yang sudah sakit. Selanjutnya adalah definisi health seeking behavior. Nah, ketika seseorang merasa ada gangguan dengan kesehatannya, maka individu akan merespon dengan beberapa tanggapan. Nah, tanggapan ini adalah segala perilaku individu, kelompok, dan penduduk yang mengalami masalah kesehatan untuk memperoleh pengobatan dan penyembuhan sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan masalah kesehatan. Health seeking behavior ini diawali dengan proses pengambilan keputusan yang diatur oleh individu, perilaku rumah tangga, norma yang berlaku di masyarakat, serta akses dan harapan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, biasanya masyarakat yang mengalami gangguan penyakit yang dirasa tidak mengancam jiwanya, tidak akan berupaya untuk melakukan pengobatan yang memerlukan usaha banyak. Namun jika dirasa penyakit yang diderita ini mengganggu kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan mencoba melakukan upaya penyembuhan dan pengobatan. Next. Selanjutnya adalah jenis dari health seeking behavior sendiri. Nah, health seeking behavior ini erat dengan perilaku kesehatan yang dilakukan oleh suatu individu kan. Menurut Becker, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan atau health related behavior diklasifikasikan menjadi 3 perilaku. Yang pertama adalah perilaku kesehatan atau health behavior. Perilaku kesehatan ini merupakan perilaku yang berkaitan dengan tindakan atau kegiatan seseorang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dirinya, seperti untuk mencegah penyakit, penerapan gaya hidup sehat, kebersihan perorangan, pemilihan makanan yang tepat, dan sebagainya. Dalam health seeking behavior, perilaku kesehatan berperan dalam usaha individu untuk mempertahankan kesehatan serta kesembuhannya. Dengan cara ia akan mencari perawatan atau
pengecekan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan seperti kegiatan check up kesehatan. Jenis yang kedua adalah perilaku sakit. Perilaku sakit atau illness behavior ini merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ketika ia merasa sakit atau sedang merasakan kesakitan atau dalam keadaan sakit, seperti halnya kemampuan dalam mengetahui serta mengidentifikasi penyakit yang ia rasakan, penyebab, ataupun usaha-usaha mencegah penyakit tersebut. Kemampuan individu dalam mengidentifikasi penyakit dalam health seeking behavior berperan untuk mengetahui kapan individu tersebut mencari fasilitas kesehatan untuk memperoleh kesembuhan. Dan jenis yang ketiga adalah perilaku peran sakit atau the sick role behavior. Perilaku ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu individu yang sedang sakit dengan tujuan untuk mendapatkan kesembuhan. Perilaku ini di samping berpengaruh terhadap kesehatan dan kesakitannya sendiri, serta berpengaruh pada orang lain, terutama pada anak-anak yang belum memiliki kesadaran atau tanggung jawab terhadap kesehatannya. Tindakan atau usaha memperoleh kesehatan ini juga termasuk ke dalam health seeking behavior, yang mana orang sakit akan mencari pengobatan untuk mendapatkan kesembuhannya. Kemudian ada model dari health seeking behavior. Di model health seeking behavior ini ada 3 jenis. Yang pertama ada antecedent. Antecedent ini merupakan peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya konsep. Dalam antecedent dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait konsep. Antecedent dapat dikategorikan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, pola, dan masalah penyakit yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian yang kedua ada atribut. Atribut ini adalah pencapaian utama dari analisis yang mengarah pada definisi sesungguhnya dari konsep. Nah, atribut dari konsep perilaku pencarian pengobatan adalah interaksional, pemrosesan, intelektual, aktif, berbasis pengambilan keputusan, dan terukur. Kemudian yang ketiga ada konsekuensi. Pada konsekuensi ini adanya peningkatan pendapatan dan perhatian setelah keterlibatannya dalam program pembangunan sosial ekonomi yang berkontribusi pada perilaku pencarian pengobatan. Akibatnya akan ada peningkatan status kesehatan yang relatif. Perilaku kesehatan dapat memiliki dampak yang sinergis terhadap resiko penyakit. Untuk memprediksi beban penyakit di masa depan, maka perlu memperhatikan evaluasi determinan kesehatan. Perilaku pencarian pengobatan dapat menghasilkan promosi kesehatan, pengurangan resiko penyakit, prediksi beban penyakit di masa depan, fasilitas, diagnosis dini, pengobatan lengkap dan efektif. Next. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang tahapan health seeking behavior. Dalam tahapan health, tahap pertama mengalami gejala. Pasien mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka menyadari ada perasaan atau keterbatasan fungsi fisik tetapi belum curiga terhadap diagnosis tertentu. Kemudian tahapan kedua ada asumsi tentang peran sakit. Orang yang sakit tadi akan mengklarifikasi kepada keluarga, teman terdekat, atau kelompok sosialnya bahwa dia benar-benar sakit dan perlu mengambil cuti dari tanggung jawab rutin dan ekspektasi peran. Seseorang mungkin pertama-tama menunda mencari bantuan dari sistem kesehatan karena mereka tidak percaya itu perlu. Tetapi jika gejalanya menjadi memburuk dan terus berlanjut, mereka akan segera menghubungi sistem kesehatan dan menjadi klien. Yang tahap ketiga, kontak dengan pelayanan kesehatan. Pada titik ini, klien mencari konfirmasi dari ahli tentang penyakitnya, pengobatan dan penjelasan tentang gejala yang dialaminya, penyebab penyakitnya, dan bagaimana penyakit tersebut akan mempengaruhi kesehatannya di masa depan. Entah penyakit tidak ada atau penyakit yang mengancam jiwa ditemukan. Klien dapat setuju atau tidak setuju dengan diagnosis tersebut. Jika klien diberi diagnosis, mereka akan mengikuti rencana perawatan yang telah ditentukan. Namun, jika tidak, mereka mungkin mencari sistem perawatan kesehatan lain atau berkonsultasi dengan beberapa profesional medis yang berbeda sampai mereka menemukan seseorang yang memberikan diagnosis yang mereka inginkan. Yang tahap keempat, peran klien independen.
Pada titik ini, pasien mengenali tingkat keparahan penyakitnya dan bergantung pada profesional kesehatan untuk mengobati gejalanya yang saat ini. Klien menerima bantuan, kasih sayang, atau pembelaan terhadap kewajiban dan peran hidup. Artinya mereka akan beristirahat dari peran sosial mereka. Yang terakhir ada tahap 5, yaitu pemulihan dan rehabilitatif. Langkah terakhir dari perilaku penyakit dan bisa terjadi secara tiba-tiba, seperti penurunan suhu saat sakit demam. Kalau ada seseorang penyakit yang menderita penyakit kronis, itu penyembuhannya biasanya membutuhkan waktu dan mereka mungkin memerlukan lebih banyak perawatan sebelum mendapatkan kembali fungsi tubuhnya secara maksimal. Next. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku mencari pertolongan suatu individu. Faktor-faktor tersebut terdiri dari yang pertama adalah jarak. Jarak merupakan faktor geografis yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Jarak yang dimaksud ini adalah jarak antara individu tersebut dengan petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan. Sehingga ketika penderita memiliki jarak yang jauh dengan petugas kesehatan atau fasilitas-fasilitas kesehatan, hal ini menyebabkan ia akan memilih melakukan pengobatan sendiri atau self-treatment. Contohnya seperti melakukan penyembuhan dengan obat, istirahat, serta swamedikasi dengan produk herbal atau tradisional. Faktor yang kedua adalah kualitas pelayanan kesehatan. Kebanyakan orang akan memilih pelayanan kesehatan yang kualitasnya baik, seperti ketersediaan fasilitasnya, kemudahan administrasi, kelengkapan fasilitas medis, dan sebagainya. Jika melihat dari kualitas pelayanan kesehatan, kebanyakan masyarakat dengan ekonomi yang baik akan lebih memilih pelayanan kesehatan swasta dibandingkan dengan umum. Hal ini dikarenakan ada banyak orang enggan pergi ke fasilitas kesehatan umum karena prosedur administrasi yang biasanya rumit, gaya komunikasi sepihak dari tenaga medis, dan waktu tunggu yang lama. Sehingga banyak dari mereka memilih berobat ke penyedia kesehatan swasta. Faktor yang ketiga adalah informasi. Ketersediaan informasi yang memadai tentang tempat pengobatan yang dibutuhkan individu dapat meningkatkan perilaku pencarian pengobatan individu. Karena individu yang sedang mencari pengobatan akan menggunakan pelayanan kesehatan dengan cara tertentu melalui iklan atau orang sekitar dan dokter sehingga dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan diinginkan oleh pasien. Faktor yang keempat adalah jenis kelamin. Berdasarkan penelitian dilakukan di Nairobi, Kenya, didapatkan hasil bahwasanya perempuan itu lebih sering mengunjungi fasilitas kesehatan dibandingkan dengan laki-laki. Dan juga ada penelitian yang mengatakan jika perilaku pencarian pelayanan kesehatan untuk melakukan pengobatan pada responden laki-laki itu lebih buruk dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan itu dan laki-laki mempunyai perbedaan sifat dan sikap dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan diperoleh akan berpengaruh terhadap perilaku dirinya. Faktor selanjutnya yakni kepercayaan. Nah, individu biasanya cenderung lebih memperhatikan dan mempercayai sekelompok masyarakat yang memiliki kepercayaan yang sama dengan mereka. Nah, sehingga kepercayaan ini dapat menentukan upaya pengobatan apa yang diperoleh atau yang didapatkan dari kepercayaan yang sama. Lalu yang kedua, pendidikan. Nah, pendidikan seorang juga menentukan dari upaya pencarian kesehatan atau perilaku pencarian kesehatan. Nah, pendidikan yang tinggi, maka pengetahuan yang dimiliki oleh individu juga akan luas. Nah, sehingga pengetahuan yang luas dapat memudahkan individu untuk memperoleh atau mendeteksi dini penyakit yang mereka rasakan. Sehingga upaya pencarian kesehatan mereka juga dapat dimulai lebih awal. Lalu, apabila pendidikan seseorang itu rendah, maka pengetahuan yang dimiliki juga sempit atau minim. Sehingga ketika seseorang merasakan gangguan masalah kesehatan, individu tersebut akan lebih lambat dan juga tidak responsif terhadap
gangguan kesehatan yang terjadi. Lalu faktor usia. Nah, usia juga memiliki kontribusi yang cukup besar pada upaya pencarian pada perilaku pencarian kesehatan ini. Nah, ketika sekelompok masyarakat dengan usia 10 tahun ke bawah dengan sekelompok masyarakat usia 20 tahun ke atas, maka upaya kesehatan yang diberikan juga berbeda. Maka pencarian kesehatan mereka atau health seeking behavior mereka juga akan berbeda sesuai dengan usia mereka. Untuk mendapatkan pengobatan yang tepat juga tergantung pada usia tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada pekerjaan. Pekerjaan individu memiliki beban dan kapasitas yang dapat mengganggu kesehatan, maka individu tersebut akan cenderung untuk melakukan perilaku pencarian kesehatan yang lebih awal dan juga lebih responsif, dikarenakan produktivitas tinggi menuntut mereka untuk tetap pada kondisi prima. Lalu, jika pada pekerjaan yang tidak terlalu memiliki tuntutan yang tinggi dan produktivitas yang tinggi, maka mereka cenderung untuk santai ataupun tidak waspada terhadap kesehatan mereka. Next. Kemudian ada contoh perilaku pencarian pengobatan atau health seeking behavior. Di masyarakat dapat dikategorikan ada 6 macam. Yang pertama itu tidak bertindak. Seorang individu ketika sakit dapat merespon dengan tidak bertindak apapun karena menurutnya sakit merupakan hal yang biasa saja dan tidak berpengaruh dalam kegiatan ataupun aktivitas sehari-harinya. Kemudian yang kedua ada mengobati secara individu. Nah, seseorang yang berperilaku demikian percaya bahwa sakit yang dideritanya tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan percaya dengan pengalaman sakit sebelumnya bahwa usaha mengobati secara individu yang pernah dilakukan bisa mendatangkan kesembuhan. Kemudian yang ketiga ada tindakan mengobati secara tradisional. Tindakan ini masih melekat pada masyarakat di daerah pedesaan, yang terdapat banyak macam tanaman yang dipercaya sebagai obat herbal. Hal ini dikarenakan mereka percaya bahwasanya obat tradisional lebih sehat, mampu meredakan penyakit, dan bahannya mudah dicari, sehingga menyebabkan biaya untuk pencarian pengobatan tidak terlalu tinggi. Namun dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui tentang obat tradisional tersebut dikarenakan ada kemungkinan resiko terkait konsumsinya. Kemudian yang keempat ada tindakan mengobati secara medis. Nah, tindakan mengobati secara medis ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang dilakukan pemerintah atau lembaga swasta seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Kemudian membeli obat tanpa resep. Nah, membeli obat tanpa resep ini adalah tindakan mengobati dengan membeli obatan secara mandiri. Hal ini biasa dilakukan masyarakat dengan membeli obat yang ada di warung terdekat dan tukang jamu. Obat-obatan tersebut adalah obat yang dalam pemakaiannya tidak memerlukan resep dokter, sehingga sulit dikontrol. Yang menyelenggarakan praktik. Nah, tak jarang seseorang yang sudah pernah berobat ke salah satu dokter praktik dan sembuh dengan baik akan lebih percaya ke dokter tersebut, sehingga pengobatan apabila dia sakit selanjutnya pada dokter yang dipercayainya. Kemudian next. Kemudian ada studi kasus. Nah, di studi kasus ini ada jangan pesimis, ada judul jangan pesimis, sakit jantung bawaan pada anak bisa sembuh. Nah, dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa orang tua dari Adinda menerapkan perilaku health seeking behavior. Mereka menerapkan tiap tahapan dalam health seeking behavior sehingga buah hati mereka, Adinda Nila, dapat sembuh dari penyakit jantung bawaannya. Perilaku health seeking behavior yang dilakukan adalah tindakan pengobatan dengan berkunjung ke fasilitas kesehatan. Dalam kasus ini adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hal ini dilakukan oleh orang tua Adinda karena mereka telah sadar akan penyakit yang diderita putrinya, sehingga mereka menyadari bahwa putrinya ini memerlukan perawatan yang optimal dan berkualitas untuk menunjang kesembuhannya. Baik, mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada kesimpulan.
Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah: 1. Upaya kesehatan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, lalu 2. Health seeking behavior adalah proses pengambilan keputusan yang diatur oleh individu, perilaku rumah tangga, norma, akses, dan harapan terhadap pelayanan kesehatan yang dapat mengancam jiwa atau tidak mengancam jiwa. Baik, berikut adalah akhir dari presentasi kami. Apabila ada perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa menambah insight baru untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.